Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivel akan membawakan materi tentang krisis identitas yang dialami oleh para remaja. Akhir-akhir ini, terdapat kasus bunuh diri yang dilakukan oleh para remaja. Rata-rata dari mereka mengalami tekanan mental sehingga lebih memilih untuk mengakhiri hidup. Banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan seperti ini, baik dari faktor internal maupun eksternal pribadi individu tersebut. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan mental setiap remaja biasanya adalah krisis identitas yang mereka alami. Tugas utama seorang remaja adalah memecahkan krisis identitas agar pertumbuhan dewasa awal seorang tersebut bisa lebih terstruktur dan bisa melanjutkan tugas pertumbuhan menuju ke masa dewasa akhir. Erikson melihat bahaya utama krisis identitas adalah kelangsungan individu yang dapat memperlambat pencapaian kedewasaan psikologis. Seseorang dapat membentuk identitas ketika ia berhasil memecahkan beberapa hal, seperti keberhasilan pemilihan pekerjaan atau biasa diartikan sebagai pengasahan life skill. Kemudian, adopsi nilai yang diyakini dan dia jalani. Maksudnya adalah seorang remaja itu telah memiliki prinsip dalam menjalani hidup. Kemudian, perkembangan identitas seksual yang memuaskan, yakni perkembangan nilai gender yang memuaskan, seperti pria yang tumbuh sesuai kodratnya, begitu juga dengan wanita. Menurut Marcia, status krisis identitas berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, identity achievement, yakni krisis yang mengarah pada komitmen. Seorang remaja yang tumbuh tidak memiliki komitmen untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua, yakni foreclosure, yakni komitmen tanpa kritis, seperti halnya banyak bicara namun tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga, yakni moratorium. Moratorium diartikan sebagai kritis tanpa komitmen. Kemudian yang keempat, yakni identity diffusion, yakni seseorang yang tidak memiliki komitmen dan juga tidak memiliki jiwa yang kritis. Biasanya, orang seperti ini cenderung malas dan tidak peduli dengan kehidupan dirinya sendiri. Dalam pembentukan identitas, ada 4 faktor etnis dalam pembentukan identitas seorang remaja. Menurut Marcia, faktor tersebut terdiri dari 1. Diffuse. Pada faktor ini, seorang remaja hanya melakukan sedikit, bahkan tidak sama sekali melakukan eksplorasi terhadap etnisitas dirinya sendiri, dan tidak memahami apa saja yang melanda pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, foreclosure. Pada faktor ini, remaja hanya melakukan sedikit, bahkan tidak melakukan eksplorasi terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, ia memiliki perasaan yang jelas terhadap etnisitasnya yang ada pada dirinya sendiri. Tanpa perlu melakukan sesuatu, sebenarnya ia telah paham dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah moratorium. Menurut teori ini, remaja sudah mulai mengeksplorasi etnisitasnya sendiri, tetapi dia masih bingung terhadap dirinya sendiri, sehingga ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Yang keempat, yakni telah mengeksplorasi etnisitasnya dan memahami serta menerimanya dengan baik bagaimanapun dirinya saat ini. Remaja ini telah siap untuk menuju ke masa dewasa awal, karena ia telah menyelesaikan perkembangannya di remaja. Ia telah menemukan identitas dirinya sendiri, sehingga ia telah siap untuk masuk ke masa yang akan datang.